Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehehe wakakak. Selamat menonton dan terima kasih. Hawking menggunakan tangannya yang lain untuk menutupi lukanya yang berdarah di mana lengannya dulu berada. Darah mengalir tanpa henti dari luka dan melalui jari-jarinya untuk membentuk genangan air di lantai. Dia tampak sangat ketakutan dan tidak bisa memahami bagaimana dia kehilangan lengannya. Adegan itu sangat mengejutkan sehingga tidak ada yang bisa percaya apa yang baru saja mereka lihat. Kamu, itu pasti keberuntungan. Jika kamu tidak memiliki keberuntungan seperti itu maka, Hawking berkata sambil melihat Lin Feng dengan cara yang menyeramkan. Pada saat itu ia masih percaya bahwa Lin Feng belum mengalahkannya dan bahwa kekuatan Lin Feng jauh lebih rendah daripada miliknya. Segala sesuatu yang terjadi ketika dia mengayunkan pedangnya secara acak pasti keberuntungan, bagaimana dia bisa tahu di mana Hawking. Lin Feng baru saja beruntung dan ketika dia terbunuh, udara berhasil secara tidak sengaja memukul lengannya. Hawking bukan satu-satunya yang berpikir seperti itu, banyak murid biasa di dalam kerumunan memiliki pemikiran yang sama. Mereka benar-benar tidak bisa percaya bahwa Lin Feng telah melihat Hawking bergerak dengan kecepatan tinggi dan sederhana menggunakan satu serangan untuk secara akurat memotong lengannya. Aku memang sangat beruntung. Lin Feng tampak terkejut sesaat kemudian tersenyum dan menjawab. Dia benar-benar beruntung karena memiliki kesempatan ini untuk menjatuhkan Hawking. Lain kali, aku tidak akan gampang padamu dan aku tidak akan memberimu kesempatan untuk membalas, kata Hawking berjalan dengan goyah. Dia pindah dari Lin Feng dan bergerak melalui kerumunan murid. Lengannya telah dipotong bersih dan ini bukan cedera yang bisa dia tinggalkan tanpa bantuan medis. Lukanya membutuhkan pertolongan medis secepat mungkin atau dia akan kehilangan nyawanya bersama dengan lengannya. Dia sudah kehilangan begitu banyak darah sehingga sulit baginya untuk berdiri. Aku harap kamu tidak akan sebodoh itu untuk menantang aku ke waktu berikutan, kata Lin Feng merasa tidak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Hawking masih tidak menerima kenyataan bahwa dia telah kalah dan menghubungkan kemenangan Lin Feng dengan keberuntungan. Dengan temperamen seperti itu maka dia akan kembali untuk membalas dendam dan akhirnya kehilangan lengannya yang lain. Kamu berani melukai seorang murid yang bertanggung jawab atas keadilan ketika aturan sekte tidak dihormati. Sekte tidak berarti apa-apa bagi kamu, jelas di mata kamu bahwa kamu melihat kami sebagai sesuatu yang tidak dapat kamu hormati. Mo Xie menyalahkan Lin Feng sekali lagi, menuduhnya apapun yang ia inginkan agar sesuai dengan kebutuhannya saat itu. Sambil tersenyum, Lin Feng berkata kepada Mo Xie, sangat mudah untuk memberi anjing nama yang buruk dan kemudian menggantungnya. Jika aku mengerti apa yang kamu maksudkan dengan benar, kamu mengatakan bahwa aku seharusnya membiarkan dia memotong lengan aku dan kemudian dikeluarkan dari sekte dan di atas itu aku masih memiliki sekte di hati aku. Tidakkah menurut kamu analisa yang Anda pikirkan itu menurut Anda sendiri, konyol dan menggelikan, Penatua? Lin Feng memprovokasi Penatua Mo, mereka semua ingin memotong lengannya lalu mengusirnya dari sekte dan di atas itu mereka ingin dia peduli tentang memberi sekte rasa hormat yang layak. Lin Feng mengagumi Mo Xie karena bisa mengatakan hal-hal bodoh dengan wajah lurus. Patriark, apakah aku diizinkan untuk menambahkan sesuatu ke apa yang sudah dikatakan? Tanya Lin Feng mengabaikan Mo Xie lagi. Jika ada seseorang yang memiliki kekuatan untuk membuat keputusan dalam situasi ini, itu pasti Nan Gongling. Nan Gongling memiliki ekspresi di wajahnya yang menunjukkan bahwa ia tidak bisa tidak tertarik pada murid muda ini. Dia sebenarnya sangat tertarik pada Lin Feng dan tindakannya. Lin Feng tidak sombong atau tunduk, tidak sombong atau rendah hati. Lin Feng benar-benar tenang dan tenang meskipun dalam posisi yang tampaknya seperti bencana. Itulah temperamen yang dibutuhkan untuk menjadi seorang penggarap yang hebat dan untuk meningkatkan dengan lompatan dan batasan di jalur kultivasi. Kamu boleh bicara, kata Nan Gongling mengangguk. Patriark, aku disuruh datang ketika seorang penatua ingin bertemu denganku secara pribadi. Aku pada saat kedatangan segera mendengar penatua menuduh aku tentang berbagai hal, yaitu bersalah karena memalukan nama sekte dan membuat sekte kehilangan muka. Dia menyebut aku aib sekte dan sepotong sampah. Ketika aku mencoba memberikan penjelasan untuk membela diri, dia segera memanggil aku dengan nama dan mengatakan aku membantahnya. Karena aku memilih untuk mempertahankan kepolosan aku, dia ingin lengan aku terputus. Aku ingin bertanya, bukankah Penatua Mo, yang membuat keputusan berdasarkan pendapat pribadinya sendiri,
bersalah karena membuat malu sekte dan menyebabkannya kehilangan muka. Sebagai penatua yang bertugas memastikan bahwa aturannya dihormati, bukankah dia seharusnya mewakili sekte dalam menangani keadilan, daripada menegakkan ketidakadilan berdasarkan kepentingan diri sendiri? Kata-kata tajam dan tepat Lin Feng telah mengejutkan seluruh kerumunan yang sekarang benar-benar percaya dia sudah gila. Audacious. Ki yang kuat telah mengelilingi Lin Feng di mana dia berdiri. Mo Xie sangat membenci Lin Feng sehingga dia ingin membunuhnya di sana di tempat sebelum dia bisa kehilangan muka lagi untuk kata-kata murid muda ini. Aku tidak berani. Sekte ingin meninggalkan dan mengusir aku tanpa menemukan kebenaran di balik tuduhan itu. Kenapa tidak berani saja? Aku ingin bertanya kepada kamu, Penatua Mo, kejahatan yang kamu tuduhkan, yang mengatakan bahwa aku telah melakukan hal itu sejak awal. Lin Feng tersenyum dan benar-benar tenang, ia tidak takut menghadapi Mo Xie. Andalah yang sampah, kamu melukai anggota keluargamu sendiri, kamu mempermalukan orang tua kamu. Apakah kamu tidak berani mengakuinya? Lin Qian berkata dengan nada dingin. Jie, jadi begitu ya, aku mengerti. Kata Lin Feng tersenyum. Tampaknya kejahatan yang dituduhkan oleh Penatua Mo berasal darinya. Sepupu aku yang memberitahu kamu semua ini, benar. Ya, jadi apa? Kata Mo Xie yang niat membunuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat di lubuk hatinya. Bahkan jika Lin Qian dan Chu Zanpeng bukan yang mendaratkan pukulan pembunuhan, mereka masih berharap untuk kematiannya. Hehe, karena kamu mengakuinya, Penatua Mo, aku ingin mengajukan pertanyaan padamu di hadapan Patriark. Kamu mendengarkan sisi ceritanya untuk menuduh aku atas berbagai kejahatan, tetapi apakah kamu penatua sekte Yun Hai atau penatua sekte Hao Yue? Berani sekali kamu. Berani mempermalukan aku, seorang penatua yang terhormat di dalam sekte. Aku akan melumpuhkan kultivasi kamu sekarang. Bersihkan jalan. Tidak ada lagi ruang untuk berdiskusi. Mo Xie telah mengakhiri kesabarannya. Mengizinkan Lin Feng berbicara seperti itu tentang dirinya telah menyebabkan kecemerlangan dan reputasinya sebagai penatua benar-benar hancur. Minta waktunya sebentar, mohon tekan tombol subscribe agar Kang Jenggotnya lebih bersemangat dalam berkarya, karena dengan menekan tombol subrek serasa sedang nongkrong dan ngopi bareng. Semua orang di sini tahu apa yang benar dan apa yang salah. Hanya saja aku bukan murid elit di dalam sekte, jadi aku tidak bisa membela diri. Hanya yang kuat yang dihormati. Jika Anda ingin melumpuhkan kultivasi aku, lakukan saja, tidak perlu membuat tuduhan palsu terhadap aku. Sementara Lin Feng mengatakan itu, dia tidak berhenti memandang Nan Gongling. Jika Nan Gongling mencegah Mo Xie dari menyerang, Lin Feng masih akan menjadi murid Yun Hai Sekte di dalam hatinya bahkan jika dia diusir. Namun jika Nan Gongling membiarkannya menyerang maka Lin Feng akan segera memberitahu mereka apa yang terjadi di tebing Zangu. Kemudian selama kebingungan, Lin Feng akan melarikan diri, karena itu bisa berbahaya baginya dan dia tidak ingin menjadi murid Yun Hai Sekte lagi. Jika sekte tidak menginginkan Lin Feng, mengapa dia membutuhkan sekte? Lin Feng tidak memiliki sedikit pun perhambaan di kedalaman hati dan tulangnya. Dia tidak akan pernah menjadi pelayan orang selama dia hidup. Nan Gongling dengan hati-hati mempertimbangkan semua yang telah terjadi. Mo Xie bergerak lebih dekat dan bersiap untuk dengan cepat menyerang Lin Feng. Nan Gongling memperhatikan ekspresi wajah Lin Feng. Dia menatap mata Lin Feng yang benar-benar tenang dengan intrik. Keinginan dan tekadnya sangat kuat. Dia tetap benar-benar tenang ketika menghadapi bahaya. Selain itu, kemampuan alaminya bagus. Dia bisa bergabung dengan para murid elit dalam beberapa tahun. Dia bisa menjadi orang yang sangat penting dalam sekte dan suatu hari kita mungkin membutuhkan bakat seperti itu. Mo Xie adalah penatua yang terhormat. Prestasinya di jalur kultivasi tidak signifikan. Bakat alaminya dan kerja kerasnya juga memainkan peran penting dalam perkembangannya. Dia bisa naik hierarki di masa depan. Meskipun apa yang terjadi hari ini adalah kesalahan Mo Xie, dia adalah seorang penatua dan selain itu, dia adalah putra Mo Changlan. Nan Gongling sedang mempertimbangkan segala sesuatu yang telah terjadi dan menghitung jawabannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia adalah patriark sekte. Apapun masalah yang ada, ia harus selalu membedakan sesuatu dengan jelas dan memahami kelebihan dan kekurangan melakukan sesuatu. Jika sesuatu dapat bermanfaat bagi sekte maka itu harus dilakukan, jika itu tidak menguntungkan bagi sekte, maka itu tidak boleh dilakukan. Ini adalah pemahaman sederhana yang diikuti oleh semua patriark.
Dia tentu saja tahu bahwa Mo Xie telah membuat kesalahan tentang masalah yang sedang berlangsung. Masalahnya adalah jika dia menghentikan Mo Xie dari akting, itu akan sama dengan membuatnya kehilangan muka. Jika dia membiarkannya menyerang, dia akan merasakan kehilangan besar bagi sekte di dalam hatinya. Selain itu, dia tidak punya pilihan selain mempertimbangkan Mo Changlan juga dan tidak bisa membuatnya kehilangan muka juga. Bagaimanapun, Mo Changlan memiliki status penatua agung dalam sekte. Dia telah memberikan layanan heroik ke sekte. Sebagai perbandingan, ada Lin Feng yang tentu saja memiliki beberapa potensi tetapi dia benar-benar sosok yang tidak penting dibandingkan dengan orang tua. Keraguan Nan Gonglin membuat Lin Feng menertawakan dirinya sendiri karena pernah percaya pada sekte tersebut. Dia menertawakan ketidaktahuannya sendiri. Meskipun dia telah mengalahkan Ho King, salah satu dari 10 murid biasa yang terbaik, Lin Feng masih di mata semua orang sebagai murid biasa, selain itu Mo Xie adalah sekte penatua yang terhormat. Bagaimana mungkin Nan Gongling membuat Mo Xie kehilangan muka karena Lin Feng? Lin Feng tidak terlalu kuat sehingga dia tidak harus menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya. Dalam pikiran mereka itu adalah kesalahan Lin Feng sendiri karena tidak cukup kuat atau memiliki bakat yang cukup untuk layak dilindungi. Anak bodoh, kata Mo Xie, saat dia semakin dekat dengan Lin Feng. Kata-kata ini menusuk gendang telinga Lin Feng. Senyumnya mengungkapkan niat pembunuhannya, dia ingin membunuh Lin Feng. Dia adalah seorang murid biasa, tidak lebih. Sebenarnya berani menentang Mo Xie akan sangat ceroboh. Lin Feng sudah mati, teriak para murid di kerumunan. Tapi Lin Feng hanya bisa menyalahkan ketidakberdayaannya sendiri. Sayang sekali bahwa aku tidak bisa melumpuhkan kultivasinya sendiri, kata Lin Qian sambil tersenyum dingin. Itu adalah situasi yang cukup tak terduga untuk Lin Qian tetapi hasilnya sama, itu adalah saat-saat terakhir Lin Feng. Energi yang kuat dan kuat melumpuhkan Lin Feng. Rambut di sekujur tubuhnya didirikan, dia akan membuka mulutnya, tetapi pada saat itu kekuatan yang menindasnya di seluruh tubuhnya menghilang tanpa meninggalkan jejak. Hah? Lin Feng tertegun. Itu tidak terduga. Bagaimana kekuatan itu bisa tiba-tiba menghilang? Selain itu, bagaimana bisa menghilang seperti itu tanpa meninggalkan jejak? Mo Xie tidak jauh dari Lin Feng tetapi pada saat itu dia berhenti berjalan ke arah Lin Feng. Murid-murid Mo Xie membesar seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Selain itu, kekuatan Dewa Agung menindas seluruh tubuh Mo Xie. Banyak orang tidak mengerti mengapa Mo Xie berhenti. Nan Gongling dan Mo Changlan tercengang dengan pergantian peristiwa ini. Ini, Lin Feng sedang melihat ekspresi Mo Xie dan kemudian melihat tubuhnya. Lin Feng sama terkejutnya dengan orang lain dan sulit percaya apa yang dilihatnya. Aku tidak salah, Lin Feng sangat terkejut sehingga matanya tidak bisa lebih terbuka daripada saat itu. Di tubuh Mo Xie, ada bayangan yang tampak seperti tubuh manusia. Selain itu, bayangan itu bergerak meskipun Mo Xie seperti lumpuh. Itu bayangan. Itu benar-benar tampak seperti bayangan manusia. Namun hal yang paling menakutkan adalah bahwa Lin Feng hanya bisa melihat bayangan tetapi tidak bisa melihat milik siapa. Bukan hanya Lin Feng yang memperhatikan, sang patriark juga semua orang terkejut secara tidak wajar dan melihat bayangan yang menyelimuti tubuh Mo Xie. Kembalilah, tersesat, kau sampah, kata sebuah suara yang memenuhi seluruh area. Hanya suara yang bisa didengar, ada yang bisa melihat siapa yang mengatakannya, tetapi suara itu terasa mengandung kekuatan luar biasa yang mengguncang semua orang sampai ke intinya. Suara yang mereka dengar membuat banyak orang mulai gemetar ketakutan, banyak yang ingin berlutut, bayangan yang keluar dari kehampaan telah menakuti semua orang yang hadir dan tubuh mereka memohon untuk melarikan diri dengan naluri yang hampir primitif. Udah dulu ya sobat, saya mau ngopi dahulu. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin.